Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mustafiani dengan NPM 211002519. Kontribusi saya di dalam kelompok ini adalah saya sebagai pemateri, di mana saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan iptek. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Nah, di dalam bahasa Latin juga dikenal dengan istilah sains yang berarti pengetahuan juga. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu ada hipotesis, teori, dan dalil hukum. Dalam kajian ilmiah, jika suatu data yang terkumpul masih sedikit atau belum cukup, maka para ilmuwan akan mengeluarkan hipotesis. Jadi, hipotesis di sini memiliki arti yaitu dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Nah, setelah itu, jika data tersebut valid, maka hipotesis akan berubah menjadi tesis atau akan berubah menjadi teori. Nah, apabila teori tersebut telah mencapai generalisasi yang umum, maka teori tersebut akan berubah menjadi suatu dalil. Nah, jika teori tersebut juga bisa memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, maka teori tersebut akan menjadi suatu hukum. Sedangkan pengertian dari pengetahuan, secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah knowledge. Dalam Ensiklopedia Filosofi dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu ini adalah hasil dari kenal, sadar, mengerti, ataupun pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sedangkan dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, pengetahuan dan ilmu mengandung perbedaan. Maka dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu pasti adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu sesuai zamannya, mulai dari zaman pra-Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini manusia telah memiliki beberapa kemampuan, seperti yang pertama, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam. Yang kedua, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender yang didasarkan terhadap hasil abstraksi yang mereka lakukan. Yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk meramalkan suatu peristiwa yang didasarkan terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, ada zaman Yunani kuno. Zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu sudah tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi. Akan tetapi, mereka lebih menekankan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Dan yang ketiga yaitu ada zaman abad pertengahan. Pada zaman ini hampir semua ilmuwan menjadi seorang teolog yang bergerak pada aktivitas keagamaan. Semboyan pada zaman ini bagi ilmu adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Dan yang keempat yaitu ada zaman Renaissance, di mana zaman ini dikenal dengan era kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Nah, pada zaman ini manusia ingin mencapai kemajuan dari hasil usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari ilahi. Ilmu yang berkembang pada zaman ini yaitu khusus di bidang astronomi. Banyak tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, serta Galileo Galilei. Dan yang kelima ada zaman modern. Pada zaman ini lahirlah berbagai tokoh-tokoh seperti René Descartes. Beliau merupakan bapak filsafat modern yang dikenal dengan temuannya yaitu sistem koordinat yang terdiri atas 2 garis lurus X dan Y di dalam bidang datar. Selanjutnya ada Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi. Dan ada Charles Darwin dengan teorinya yaitu Struggle for Life, yaitu perjuangan untuk hidup. Serta ada J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron.
Dan yang terakhir yaitu ada zaman kontemporer sekitar abad ke-20 dan seterusnya. Pada masa ini, ilmuwan yang terkenal yaitu Albert Einstein. Beliau merupakan seorang fisikawan. Di samping itu, pada zaman ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan teknologi canggih. Salah satunya yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi ini berkembang sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Maka, lahirlah era yang disebut dengan sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, pemikiran manusia yang disebut dengan modern itu, maka lahirlah revolusi industri. Maka revolusi industri inilah menjadi cikal bakal sebagai lahirnya teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Isman Rujana dengan nomor NPM 211002504. Di sini saya berkontribusi sebagai penyaji materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme, seperti terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan terakhir nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Maryam Kusnina dengan NPM 211002098. Kontribusi saya di kelompok ini sebagai penyaji materi mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut pendapat sastra prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dengan rekayasa genetik. 2. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. 3. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunikasi manusia, baik lokal, nasional maupun global. 4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan tadi, mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.
Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek harus sudah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan rule of the game. Pengertian keempat menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Sofianti Kurniawan dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dengan nomor NPM 211002510. Di sini saya berkontribusi sebagai penyaji materi mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemauan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Dan yang kelima yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, satisfaction, dan result. Kesan-pesan. Kesan-pesan yang bisa saya rasakan selama saya mata kuliah Pancasila ini, yang pertama itu kesan. Saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya bisa mengenal lebih jauh mengenai Pancasila. Dan untuk pesannya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua selaku mahasiswa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Haji Nana Setialaksana dan juga Bapak Adi yang telah memberikan ilmunya kepada saya, yang telah membimbing saya dengan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini, kesannya saya lebih mengetahui lebih dalam tentang makna Pancasila itu sendiri. Dan juga bukan hanya teori-teori saja yang dibahas, namun kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang contoh dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan. Pesannya, semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, baik dari sekarang hingga nanti.
Kesan pesan selama perkuliahan semester 1 di pendidikan Pancasila ini, kesannya selama perkuliahan cukup menyenangkan, banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang tak terduga. Dan pesan untuk teman-teman di kelas, semoga kita semakin kompak di semester 2 nanti, dan tetap semangat serta giat belajar untuk meningkatkan nilai dan meraih prestasi. Pesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila, kesannya yaitu mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat, juga menjadikan pribadi saya menjadi disiplin dan lebih baik lagi. Pesannya, jangan mudah menyerah, never give up, be strong, semangat!